是你！差些，还是要先人刻苦。时机已到。竟然弟子万劫不复。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty, tepatnya untuklah episode terbaru, yaitu episode 17. Tampaknya seperti itu ya. Dan apakah untuk episode kali ini kita akanlah melihat kalau Siobhan akanlah ikut serta dalam pertarungan melawan sang dewa binatang. Ya, sebagian besar sudah tahu lah ya kalau sang dewa binatang adalah musuh paling terkuat dalam Tonghua ini guys, atau bisa dikatakan sebagai raja terakhir. Namun ya, yang ingin kita lihat yaitu Siobhan melawan sang dewa binatang guys. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih di dalam pertarungan Siobhan melawan Lin Jingyu, Siobhan kembali mengatakan hal yang sama. Untuk sekian kalinya, dia meminta untuklah menyingkir. Masih ada urusan yang haruslah dia selesaikan. Sayangnya, Jingyu sama sekali tidaklah mendengarkan. Dia terus-terusan menyerang, membuat Siobhan kembali berkata, jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bertindak kejam. Wadidaw! Tetap saja, Jingyu tidaklah mendengarkan. Dia terus-terusan menerjang yang membuat mereka berdua melakukan bentrokan kekuatan. Dari bentrokan tersebutlah membuat Jingyu terpental, sehingga ya rambutnya yang terikat haruslah terurai. Dan secara tidak disengaja, mereka juga melihat masa kecil mereka, yang dimana ya mereka seringlah bertarung satu sama lain. Tetapi kan ya untuk di masa kecil, Jingyu lebih mendominasi dalam pertarungan. Namun untuk kali ini mereka terlihat begitu seimbang. Dan terlihatlah senjata milik dari Siobhan berhasil melepaskan pedang milik dari Lin Jingyu. Dan kita beralih kepada Master Fuzi dan juga Master Yun Yilan yang masihlah berusaha keras untuk menghadapi sang dewa binatang. Sedangkan untuk sang dewa binatang, dia hanya tersenyum kepada Fuzi karena untuk saat ini dia adalah satu-satunya orang yang diakui oleh sang dewa binatang kalau dia mampu bertarung seorang diri. Tetapi ya, ini hanyalah sebatas pengakuan sementara saja. Karena bagaimanapun juga, sang dewa binatang tidaklah mungkin membiarkan dia hidup begitu saja guys. Begitu juga dengan Master Yun Yilan, dia juga mengerahkan seluruh kemampuannya seperti rantai api. Sehingga rantai tersebut berhasil mengekang tubuh dari sang dewa binatang. Begitu juga dengan Master Fuzi berhasil menghentikan pergerakannya. Tidak membuang kesempatan, Suantao langsunglah mengerahkan pedang Juxian, yang dimana pedangnya begitu sangatlah besar yang mengarah kepada sang dewa binatang. Akan tetapi, pedang tersebut berhasil ditahan dengan begitu sangatlah mudah. Padahal ya, untuk saat ini posisi dari sang dewa binatang tidak bisa bergerak guys. Tidak mau kalah, Suantao memperkuat daya serangannya, sehingga ya pedang tersebut berhasil menghantamnya. Dan diselimuti dengan debu yang begitu pekat guys. Untuk para murid mempertanyakan, apakah iblis tersebut sudahlah mati? Namun terdengarlah suara tawaan dari sang dewa binatang dan tubuhnya tidaklah kenapa-napa guys. Dia sehat walafiat. Wadah. Lalu dia mengucapkan saatnya giliran dia dan biarkan mereka melihat kekuatan dia yang begitu luar biasa. Sehingga ya bayangan yang begitu sangatlah banyak dikerahkan kepada mereka bertiga. Dan pertarungan mereka pun akhirnya dimulai kembali guys.
Meskipun mereka bertiga berhasil untuklah menghancurkan beberapa bayangan, tetapi bayangan ini terus-terusan bermunculan dan sembari dipertanyakan oleh Dewa Binatang apakah ini adalah langkah terakhir mereka. Jika iya, maka pertarungan ini akanlah berakhir, sehingga keluarlah 3 serangan yang berhasil ditahan oleh Suantau. Bahkan dia sempat untuklah menyerangnya, tetapi serangannya berhasil untuklah ditangkis. Sedangkan ya untuk Master Yun Yilan dan juga Master Puzi, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menerjang ke arahnya. Dan kini mereka berdua begitu sangatlah dekat dengan Sang Dewa Binatang. Tidak sampai di situ juga, mereka sempat untuklah membuat tubuh dari Sang Dewa Binatang lagi-lagi tidak bisa bergerak. Kesempatan ini langsung diambil oleh Suantau untuklah menerjang dengan pedangnya. Tetapi sayangnya semua itu tidaklah berguna. Sebab Sang Dewa Binatang berkata, pertarungan ini benar-benar memakan waktu. Mohon maaf, untuk nama ada sedikit terbalik ya. Mimin menyebutnya Suantau, seharusnya adalah Tau Suan. Sehingga Dewa Binatang langsunglah menghajar satu persatu dari mereka. Contohnya seperti Tau Suan langsunglah dipukul hingga terpental. Begitu juga dengan mereka berdua. Meski begitu, mereka tetaplah menerjang dan menerjang. Sampai-sampai ya Sang Dewa Binatang kembali berkata kalau mereka ternyata berjuang sampai akhir. Meski mereka tahu kalau perjuangan ini akanlah sia-sia guys. Lalu kita kembali kepada Lin Jingyu dan Xiao Fan. Waduh, ternyata pertarungan mereka belum selesai. Namun untuk kali ini Lin Jingyu akanlah mengeluarkan kemampuan dia yang sebenarnya. Sebut saja ini adalah niat pedang naga guys. Xiao Fan yang melihatnya langsung buru-buru untuk memberikan formasi pertahanan yang disebut sebagai lonceng dama. Tetapi sayangnya, semua pertahanannya berhasil ditembus. Sampai di titik pertahanan terakhir, mereka berdua melakukan bentrokan kekuatan. Dan Lin Jingyu mengingat semua perkataan dari gurunya atau Tetua Wan, kalau kekuatan naga ini bisa untuklah menghancurkan langit dan bumi. Sehingga ya dengan tekad yang dia miliki, dirinya berhasil untuklah menghancurkan pertahanan dari Xiao Fan. Beruntungnya saja guys, pedang tersebut menembus bagian pundak kirinya. Jadi bisa dikatakan kalau Xiao Fan masihlah selamat. Tidak membuang kesempatan, tangan kiri dari Xiao Fan berhasil menghajar Lin Jingyu sampailah terpental. Ini mah ingat-ingat kayak pertarungan dari Naruto sama Sasuke guys. Lagi dan lagi Jingyu mengungkapkan kekecewaannya kepada Xiao Fan karena dia telah menghabisi Tetua Uang, karena Tetua Uang adalah salah satu orang yang begitu sangatlah peduli dengannya serta mendukung dirinya. Karena ya dari antara seluruh tetua dan juga para guru di sekte Qingyun sama sekali tidak ada yang mau untuklah mendukung dirinya terkecuali adalah Tuan Wan. Jadi dia meminta kepada Xiao Fan untuklah kembalikan tuannya. Namun ya yang namanya orang udah meninggal dunia tidak mungkin bisa lah dikembalikan guys. Sehingga mereka berdua malah baku hantam dengan tangan kosong. Udah benar-benar kayak Naruto sama Sasuke. Dan ketika Xiao Fan berada di posisi yang menguntungkan untuklah menghabisi nyawanya, dia teringat dengan masa lalunya, yang dimana ya kalau Jingyu memang selalu mendominasi di dalam pertarungan. Tetapi itu waktulah mereka masih menjalin pertemanan atau persahabatan ya. Dan kali ini Jingyu meminta kepada Xiao Fan jika memang dia inginlah menghabisi nyawanya, lakukanlah saja. Karena juga dia sudah tidak mempunyai siapapun untuklah dia pedulikan. Karena satu-satunya orang yang dia pedulikan telah dihabisi olehnya.
Lalu kita kembali lagi kepada sang dewa binatang yang kini memasuki mode serius. Entah masuk mode serius atau apa, namun wujudnya telah berubah guys. Sembari berkata kalau dia tidaklah menyangka ternyata untuk dunia kultivasi sudahlah hebat seperti ini. Apalagi dia tertuju kepada Tao Xuan yang memiliki kemampuan yang begitu sangatlah luar biasa. Hal ini ya membuat dia sangatlah tertarik untuk bertarung dengan serius. Dan inilah wujud dari sang dewa binatang. Terlihat seperti Meng Chuan, Master Puji yang mencoba untuklah menahan terjangannya. Dia sama sekali tidaklah berhasil. Justru dia langsunglah terluka parah. Lalu Tao Xuan langsung melayang di atas langit dan mengeluarkan ribuan pedang. Memang ribuan pedangnya ini berhasil menebas beberapa tangannya. Tetapi ya regenerasi dari sang dewa binatang begitu sangatlah cepat guys. Alhasil Tao Xuan langsunglah mendapati serangan bertubi-tubi. Meski begitu ya, mereka bertiga tetaplah bangkit dan bangkit serta menerjang. Namun tetap saja usaha mereka tidaklah membuahkan hasil. Justru mereka bertiga malah semakin terluka parah. Salah satunya seperti Tao Xuan, dia diombang-ambing sampailah terhantam dan tenggelam di dasar danau. Sedangkan ya untuk sang dewa binatang tidaklah mau membuang kesempatannya begitu saja. Dia langsunglah mengeluarkan serangan bertubi-tubi kepada seluruh para praktisi yang sedanglah menyaksikan pertarungannya. Sehingga mereka dihujani serangan. Sampai-sampai ya satu persatu dari mereka haruslah meninggoy. Sedangkan untuk Tao Xuan, dia sebentar lagi akanlah menggunakan pedang Juxian. Ternyata untuk mengaktifkan pedang Juxian bukan hanya bermodalkan niat kebaikan saja, tetapi juga ada niat kebencian. Maka dari itulah Xiaofan bisa memasuki tempat tersebut, yang berarti nantinya kalau Xiaofan bisa untuklah mengendalikan pedang Juxian. Karena dia telah melalui dua jalan tersebut ya. Anggap saja kalau pedang Juxian ini memiliki pondasi dasarnya, yaitu kekuatan Yin dan Yang. Mengapa Mimin sebut seperti itu? Karena ketika Tao Xuan menggunakan pedang Juxian, kalian bisalah melihat ada aura putih dan aura berwarna hitam guys. Sesuai rencana dari mereka semua, jika pedang Juxian telah diaktifkan, satu persatu para master akanlah membentuk sebuah formasi, yang dimana mereka akanlah menyalurkan energi spiritual. Setelah formasinya berhasil diaktifkan, pedang Juxian atau Tao Xuan sendiri memberikan seluruh energi kekuatan Yin dan Yang kepada seluruh para muridnya. Namun ini masihlah proses untuk mengaktifkan pedang Juxian atau melepaskan semua rantai-rantai dari pedang Juxian. Dan ketika dilepaskan, sang dewa binatang merasakan adanya tanda bahaya besar dari pedang tersebut. Ketika dia inginlah mengakhiri ini semua ataupun menghentikannya, serangannya sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh dari Tao Xuan. Setelah pedang Juxian berhasil diaktifkan, Tao Xuan tampaknya sudahlah siap untuk melakukan pertarungan terakhir dengan sang dewa binatang. Dan kita bersambung untuklah video kali ini guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 但只要坚忍刻苦，时机已到。 弟子万
其不复。